Asia App, balik lagi sama gua, Udang Mantis. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Di video kali ini gua mau ngajak kalian kenalan sama salah satu hewan paling keren, paling badas dan paling gokil di lautan. Dia bukan ikan biasa, bukan kepiting biasa, tapi dia adalah sang gladiator bawah air, si Udang Mantis. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah denger, atau bahkan lihat, tapi gue jamin, banyak banget fakta mencengangkan dari hewan ini yang bakal bikin kalian melongo. Kalian siap? Karena kita bakal menyelam lebih dalam dari biasanya guys. Kita akan bongkar semua rahasia makhluk super ini. Mulai dari asal-usulnya yang misterius, di mana aja dia nongkrong, alias habitatnya, apa aja menu makanannya yang bikin dia sekuat itu, sampai perannya yang super penting buat ekosistem laut. Nggak cuma itu, kita juga bakal intip siklus hidupnya dari telur sampai jadi predator sangar, kemampuan uniknya yang kayak superhero, adaptasinya yang luar biasa, sampai kita mikirin bareng-bareng, apa jadinya dunia tanpa mereka. Pokoknya, siapin cemilan dan duduk yang nyaman, karena ini bakal jadi perjalanan yang seru banget. Dalam video ini kita akan kupas habis segala sesuatu tentang keajaiban Udang Mantis ini, dari A sampai Z, tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Gue jamin, setelah nonton video ini, cara kalian mandang udang bakal berubah selamanya. Langsung aja, kita gaskun. Oke guys, kita mulai dari yang paling bikin merinding. Udang Mantis ini punya senjata rahasia yang kekuatannya nggak main-main. Mereka itu terbagi jadi dua geng utama, dua tipe petarung dengan gaya yang beda, tapi sama-sama mematikan. Yang pertama ada tipe smashers atau si pemukul. Bayangin guys, mereka ini punya cakar yang dimodifikasi, jadi kayak gada atau palu super kuat. Dan yang bikin gila, mereka bisa melontarkan pukulan dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam. Itu lebih cepat dari kedipan mata, bahkan secepat peluru kaliber ukurannya ini sangat kuat, sampai bisa menciptakan gelembung kavitasi, yang pas meledak ngeluarin gelombang kejut kedua. Kaca akuarium aja bisa pecah, apalagi cangkang kepiting atau kerang. Gokil. Nah, geng yang kedua adalah tipe spearers atau si penusuk. Kalau yang tadi petinju, yang ini lebih kayak gladiator bersenjata tombak. Cakar mereka itu panjang, ramping, dan punya ujung yang super tajam berduri-duri. Mirip banget sama kaki belalang sembah, makanya namanya Udang Mantis. Dengan senjata ini, mereka bakal nunggu mangsa yang gak curiga, kayak ikan atau udang lain, lewat di depannya. Begitu mangsa masuk jangkauan, dalam sekejap mata, hap! Cakarnya langsung melesat dan menusuk mangsanya dengan presisi yang luar biasa. Kecepatannya nggak kalah gila dari si pemukul, membuat mangsanya nggak punya kesempatan sama sekali buat kabur. Jadi mau tipe pemukul atau penusuk, ketemu mereka di alam liar itu artinya bahaya. Kalau tadi senjatanya udah bikin kita takjub, sekarang kita pindah ke bagian yang nggak kalah keren, yaitu matanya. Guys, lupakan semua mata hewan yang pernah kalian tahu. Karena mata Udang Mantis ini ada di level yang berbeda, level dewa. Manusia punya 3 jenis sel reseptor warna, yang bikin kita bisa lihat semua warna pelangi. Tapi Udang Mantis, mereka punya 12-16 jenis sel reseptor warna. Gila kan? Artinya, mereka bisa melihat dunia dengan spektrum warna yang jauh lebih kaya dan kompleks dari yang bisa kita bayangkan. Mungkin mereka bisa lihat warna-warna baru yang bahkan gak ada namanya di kamus kita. Nggak cuma itu, mata mereka ini juga bisa melihat cahaya terpolarisasi dan spektrum ultraviolet, sesuatu yang mustahil bagi mata manusia. Kemampuan ini berguna banget buat mereka berkomunikasi secara rahasia dengan sesama udang mantis, atau buat mendeteksi mangsa dan predator di dalam air. Yang lebih unik lagi, kedua mata mereka bisa bergerak secara independen. Satu mata bisa lihat ke depan, sementara mata yang satunya lagi lihat ke belakang. Ini ngasih mereka penglihatan 360 derajat yang super waspada. Setiap mata juga punya persepsi kedalaman sendiri, jadi mereka punya penglihatan trinokular. Ini yang bikin mereka jadi pemburu yang sangat akurat dan efisien. Canggih banget kan? Teknologi alam emang nggak ada tandingannya. Sekarang, kita bahas soal penampilan dan tempat tinggal mereka guys. Udang Mantis ini bukan cuma kuat tapi juga fashionable abis. Banyak spesies, terutama peacock mantis shrimp, punya warna super mencolok dan indah. Ada warna hijau, oranye, merah, biru. Semuanya nyampur jadi satu kayak lukisan abstrak yang hidup.
Warna-warni ini bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi juga berfungsi sebagai sinyal peringatan buat predator. Awas, jangan macam-macam sama gua. Ukuran mereka juga bervariasi, dari yang cuma beberapa sentimeter, sampai ada yang bisa mencapai 30 cm lebih. Kebayangkan, udang segede penggaris dengan kekuatan super. Mereka ini adalah penghuni perairan hangat, jadi kalian bisa nemuin mereka di lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di perairan Indonesia yang kaya raya ini. Mereka suka banget bikin rumah sendiri dengan menggali liang di dasar laut berpasir atau berlumpur, atau kadang mereka juga ngerebut celah di antara bebatuan karang. Mereka ini hewan yang teritorial banget guys, bakal ngejaga rumahnya mati-matian. Dan yang bikin salut, beberapa spesies udang mantis ini ternyata setia banget sama pasangannya. Mereka bisa hidup secara monogami selama puluhan tahun, berbagi liang yang sama, dan bekerja sama buat berburu dan merawat telur-telur mereka. Romantis banget kan? Petinju sangar tapi hatinya setia, idaman banget. Nah, setelah kita bahas kehebatannya di alam liar, ternyata udang mantis ini juga punya nilai yang tinggi buat manusia, terutama di bidang ekonomi. Di Indonesia, udang mantis, yang sering disebut juga udang ronggeng atau udang sentadu, ini jadi salah satu komoditas perikanan yang cukup menjanjikan. Banyak nelayan yang nangkep udang ini buat dijual di pasar lokal, maupun buat diekspor ke luar negeri. Kenapa laku keras? Karena dagingnya itu terkenal enak, gurih, cia, dan teksturnya mirip kayak lobster. Nggak heran kalau harganya juga lumayan premium guys. Selain rasanya yang lezat, udang mantis juga punya kandungan gizi yang luar biasa. Dagingnya itu kaya akan protein berkualitas tinggi, yang bagus banget buat ngebangun otot dan kesehatan tubuh kita. Di beberapa negara, terutama di Asia, udang mantis ini dianggap sebagai makanan eksotis dan mewah. Sering banget disajiin di restoran-restoran seafood kelas atas, dengan berbagai macam olahan, mulai dari digoreng, direbus, sampai dibakar. Jadi, di satu sisi dia adalah predator yang ditakuti di lautan, tapi di sisi lain, dia juga jadi hidangan lezat yang dicari-cari banyak orang. Bener-bener hewan yang multifungsi ya. Gimana guys? Luar biasa banget kan keajaiban udang mantis ini? Dari pukulannya yang secepat peluru, matanya yang super canggih, sampai kisah hidupnya yang unik. Dia bukan sekadar udang, tapi sebuah mahakarya evolusi yang punya peran penting banget di ekosistem terumbu karang. Mereka membantu mengontrol populasi hewan lain, dan menjaga keseimbangan rantai makanan. Makanya, penting banget buat kita semua, untuk ikut menjaga kelestarian mereka dan juga rumah mereka, yaitu lautan kita yang indah ini. Jangan buang sampah sembarangan ke laut, dan dukung selalu upaya konservasi laut ya. Sekarang, gue mau ngajak kalian buat mikir bareng-bareng. Coba deh renungkan sejenak, bagaimana jika populasi udang mantis terus menurun dan akhirnya punah? Apa dampaknya bagi ekosistem liar? Pasti keseimbangan laut bakal goyah kan? Mungkin akan ada ledakan populasi hewan yang biasa mereka mangsa, dan itu bisa merusak terumbu karang dan seluruh kehidupan di dalamnya. Ini bukan cuma soal kehilangan satu spesies, tapi soal efek domino yang bisa menghancurkan seluruh ekosistem. Ini jadi PR buat kita semua untuk lebih peduli lagi guys. Oke, segitu dulu petualangan kita bareng si udang mantis hari ini. Kalau kalian suka video ini dan ngerasa dapat banyak ilmu baru, jangan lupa buat pencet tombol like-nya ya. Dan gue pengen banget denger pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar, bagian mana dari udang mantis yang paling bikin kalian kagum. Dan pastinya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video seru berikutnya dari gue. Terima kasih udah nonton sampai akhir, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.